Ya, kita mulai ya. Jangan tegang kali kau. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada host baru. Enggak, sebenarnya saya host lama di podcast PPI India. Jadi kayak take over gitu. Karena kan dari episode 1 sampai dengan episode 18 ini kan Hasan selaku direktur podcast dan juga selaku host di podcast PPI India kali ini belum pernah ditanya-tanya nih teman-teman. Jadi gantian kita yang nanya ke host kita nih. Kita akan ngulik gimana host kita itu selama di India, pengalamannya gimana di India. Jadi dengan episode yang terakhir ini penutupan di podcast PPI India season 2 bersuara dengan narasumber kita yaitu Hasan Sidki. Nah, kira-kira teman-teman kan pasti kan belum tahu juga nih ya, banyak yang belum tahu mungkin Hasan ini gimana eh, orangnya dan latar belakangnya seperti apa. Ya, mari kita sambut narasumber kita atau host kita, Hasan. Halo Hasan. Halo Bang Aras, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Hasan? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, mungkin teman-teman belum banyak yang kenal Hasan nih. Padahal kan Hasan dari episode 1 sampai dengan episode 18 ya. Itu Ya Hasan Bang. selalu yang nanya. Nah, sekarang gantian ditanya. Mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hasan Sidki. Saya sekarang lagi nempuh pendidikan di Marwadi University di Kota Rajkot, itu di Gujarat. Saya di PPI Gujarat, juga sebagai Wakil Ketua PPI Gujarat. Nah, Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi Hasan ini selain jadi host atau direktur podcast PPI India tahun ini, Hasan itu menjadi wakil PPI Gujarat ternyata. Nah, kira-kira eh, dari Hasan sendiri, kenapa sih milih India? Ini kan pertanyaan yang Hasan tanya juga nih ke narasumber-narasumber. Gimana? kenapa milih India waktu itu karena sebelumnya di sekolah ada agensi yang promosiin study in India. Jadi dia promosiin kuliah di India itu tertarik Bang sama India karena aku tahu teknologi di India juga maju, tenaga-tenaga IT-nya bagus. Jadi saya tertarik dari situ. Pas awal mulanya nanya ke orang tua nggak boleh, sama papa boleh, sama mama nggak boleh, karena kan jauh India. Karena perspektif orang-orang Indonesia juga India itu kayak Islamophobia, datu negaranya nggak aman. Padahal udah nyampe di sini ternyata stereotip-stereotip seperti itu ternyata nggak mempresentasikan India gitu. Jadi mungkin ada negara yang India di negara bagian yang nggak aman gitu, tapi itu nggak jadi mempresentasikan India. Cuma. Oke. Jadi lama-lama bujuk-bujuk orang tua, kebetulan juga papa juga punya kawan India, orang India kawan kerjanya. Nah, jadi dia alhamdulillah diceritain India tuh bagus, bla bla bla. Akhirnya orang tua saya dapat masukan gitu, oke Hasan, saya restuin kamu kuliah di India. Jadi gitu Bang. Jadi melalui proses yang panjang dulu ya untuk convince orang Iya tua Bang. supaya bisa terbuka lah pikirannya atau wawasannya mengenai India itu seperti apa. Dan nggak Iya. ternyata ya memang India itu enggak apa ya, mungkin dari masyarakat Indonesia stigmanya sudah banyak yang buruk atau negatif mengenai India, tapi pada kenyataannya ya kita di sini semua ya bangga bisa kuliah di sini gitu. Next questions nih untuk Hasan. Em, Kira-kira ini kan Hasan kan masuk ke pengurusan ya. Kita langsung ke PPI nih organisasi nih pertanyaannya. Nah, dari Hasan sendiri
cukup strategis ya posisinya di PPI India tahun ini jadi direktur podcast. Kira-kira ke depannya Hasan ingin memberikan karya atau ingin apa gitu di PPI, harapannya ke depannya? Harapannya di PP India kita sesama kawan tetap solid di PP India, jangan pecah belah karena PP India bukan juga sebagai organisasi tapi juga sebagai rumah kedua kita di sini untuk sharing masalah kita. Jadi kalau kangen apa pengen bicara bahasa Indonesia, kawan-kawan Indonesia di sini kita bisa cerita-cerita gitu. Dan saya harap juga mudah-mudahan entah siapa yang terpilihnya nanti calon ketua yang baru, podcast PPI India ini tetap bertahan. Soalnya kawan-kawan juga ada dengerin podcast ini, jadi informasi-informasi mengenai India itu mereka tahu. Jadi yang di sosial media kan kebanyakan buruknya aja. Tapi kalau di podcast ini kita tahu juga, oh India kayak gini loh. India juga nggak Islamophobia ternyata. Oh ternyata wanita Muslim, wanita yang berhijab juga mereka bisa berjalan di kota ini. Jadi saya harap ya India juga memberikan impact ke masyarakat Indonesia mengenai informasi-informasi tentang India. Oke, berarti tadi sempat singgung bahwa saya harap podcast ini akan dilanjut ke depannya. Loh, terus yang Ya. jadi direktur podcastnya siapa atau yang ngejalanin podcastnya ke depannya? Akan Hasan lagi atau gimana nih? Kalau ada nanti ketua yang tak terpilih Ah, siapa, kalau maunya sih saya mau lagi Bang karena saya kayak merasa kurang gitu di apa di season ini kayak kurang kurang maksimal lah. Jadi pengennya ke depannya pengen ditingkatin nanti viewsnya yang dikit nanti ditingkatin. Jadi kualitas video yang masih patah-patah kan pakai laptop patah-patah itu. Nah, jadi pengennya ya kayak ini kan mulus udah lebih gitu. baik ya. Ini udah lebih baik sekarang karena pakai HP sekarang. Iya, eh, mungkin ya itu bisa jadi apa usulan nanti ke depannya siapapun calon ketua yang akan terpilih nanti. Eh, ya kita semua yakin dan percaya bahwa kedua calon itu sama-sama punya niat baik untuk memajukan PPI India menjadi lebih baik ke depan. Kemudian mengenai akademik nih, kira-kira Hasan ada kesulitan nggak sih dalam hal akademik di India ini? Kan kita tahu bahwa academic pressure di India ini cukup tinggi ya. Itu gimana kalau Hasan? Jadi waktu boleh ceritain sedikit nggak Bang pengalaman saya pas Boleh, tahun boleh, pertama boleh. di India. Jadi 6 bulan pertama di sini saya struggle banget dengan bahasa Inggris. Saya bahasa Inggris saya basic. Saya taunya how are you, I'm fine, thank you, and you. Yes no gitu-gitu aja. Kalau orang ketawa kawan-kawan saya ikut ketawa tapi nggak tahu apa jokes ya gitu. Ya, tapi ya karena tadi karena di sini kita menggunakan bahasa Inggris ya di kelas. Jadi mau nggak mau kita harus belajar keras. Saya belajar keras sampai kutilan ini bang. Ini gara nulis kosakata bahasa Inggris saja. Jadi aku nonton film yang 1 jam itu bisa jadi 2 jam karena saya catat, Keren. Keren, keren. catat sampai banyak. Lama-lama bisa. Jadi bahasa Inggris yang di buku tadi saya praktekkan ke kawan-kawan. Jadi alhamdulillah sekarang udah bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya 6 bulan pertama saya dapat backlog gitu, backlog kalkulus. Udah matematika, gak tuh bahasa Inggris pula lagi jelasinnya. Jadi nggak paham juga saya. Tapi Iya, alhamdulillah udah betul, betul. tuntas backlog saya gitu. Iya. Tapi emang apa ya? Mungkin eh, nggak Hasan aja yang ngerasain. Kita juga di sini teman-teman juga pasti ngerasain yang namanya kesulitan gitu dalam eh, apa ya? Adjust dengan teman-teman lokal atau mahasiswa India di sini. Karena emang saya yakin juga apa ya kompetisi dari setiap kampus-kampus di India itu sama. Mereka juga pasti sangat-sangat eh, apa compete itu sangat tinggi di setiap kampusnya. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya nih. Sebenarnya nggak ada pertanyaannya sih ini, Iya, random aja gitu dah. santai aja ya Oke, bang. kita iya santai-santai aja. Eh, karena ini kan juga terakhiran juga kita kan di podcast PPI India.
Dan apa ya? Menurut Hasan nih, yang paling berkesan selama Hasan menjadi host itu episode berapa sama siapa? Kenapa? Aduh. Coba dong. Pasti ada dong. Gak usah sebut nama ya bang, gak usah sebut nama. Boleh. Tapi Nggak apa-apa. ya berpengaruh gitu lah. Episodenya nggak usah sebut lah, takutnya dicari gitu. Pokoknya ada episode saya tertarik pertama ya bang di Instagram. Tengok Instagram, ih kayaknya nih bagus ini jadi narasumber nih. Soalnya dari nengok Instagramnya tuh bagus gitu. Vibes-nya dengan negara India bagus. Ah ini jadi apalah, saya DM lah dia. Dia DM lah beliau. Tap, 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 tap. Oh ternyata mau di narasumbernya. Kita berhasil jalanin jalanin apa podcast. Lama-lama kami dekat gitu. Lama-lama kami dekat, sharing-sharing gitu. Gimana kalau di Delhi itu, gimana India, gini-gini. Jadi gara-gara salah satu episode itu kami jadi dekat gitu. Itu aja sih bang. Gak bisa cerita banyak-banyak. Oh ya, ini untuk ini juga ya, FYI. Jadi untuk narasumber ini sebenarnya nggak seluruhnya dari PPI India yang nyaranin, tapi Hasan juga selaku direktur podcast, selaku host juga mencari narasumber gitu. Sekiranya siapa nih yang bisa kita undang. Dan sejauh ini podcast PPI India itu sudah ke berbagai komisariat dan sudah diundang gitu semuanya perwakilan di season 2 kali ini gitu. Jadi itulah yang berkesan ya. Ya berkesan. Kira-kira siapa Mudah-mudahan ya? ya, mudah-mudahan narasumbernya nggak nonton ini. Semoga, semoga. Semoga, semoga. Nah, sejauh ini kan kita kan udah berarti ini episode yang ke-19 podcast ya. Menurut Hasan kekurangannya apa sih dan eh, sekiranya nanti yang bisa diimprove untuk misalnya di kepengurusan berikutnya akan dilanjut itu seperti apa yang akan Hasan implementasikan? Kekurangan di podcast ini ya bang, viewersnya tuh dikit gitu, kurang banyak. Tapi kan tujuan podcast ini sebenarnya bukan nyari viewers, kita tujuannya untuk sharing Betul, informasi, betul, untuk sharing betul sekali. informasi. Tapi ya saya harap ke depannya nanti kalau ada season 3-nya nanti virusnya makin meningkat. Dan tuh video-video yang misalnya kayak sebelumnya patah-patah gitu ngomong gini. Jadi videonya kayak lancar gini, nggak ada gangguan gitu. Pengennya ya upload terus, bagi terus informasi. Jadi pengennya orang-orang tahu tentang India dari berbeda-beda narasumber gitu. Kan tiap orang beda ya perspektif mereka Betul, tentang betul. India. Mahasiswa yang Punya A perspektif ya betul punya point of lain-lain view-nya lah perspektif. masing-masing. Ya point of Betul. view-nya masing-masing. Kayak aku aja beda nih perspektif. Mungkin Bang Aras juga beda tentang India. Mungkin yang narasumber lain juga beda. Oh, kalau di tempat mereka juga beda apa Indianya gimana gitu. Jadi pengennya aku sharing semua perspektif mereka. Jadi bisa sharing di podcast. Jadi orang Indonesia yang pengen kuliah di India bisa tahu nih, oh kayak gini loh India. Jadi beda-beda tempat komisariatnya beda, ini culture-nya juga beda gitu. Pengennya gitu sih, Bang. Oke, eh, benar banget ya. Mungkin ada plus minusnya ya podcast kita di season 2 ini, tapi itu nggak masalah. Dan tujuan kita juga sebenarnya tadi benar bahwa kita itu di sini tujuannya untuk sharing ya dari mahasiswa Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah India gitu. Jadi setiap orang kan punya point of view-nya masing-masing. Jadi kalau misalkan dari POV-nya teman-teman itu kurang lebih sama dan menjelaskan mengenai India itu sama atau mirip-mirip, ya berarti itulah kenyataannya gitu. Jadi teman-teman mungkin yang ada di Indonesia, masyarakat Indonesia, jangan telan mentah-mentah informasi yang ada pada sosial media atau Instagram ya, atau sosial media manapun mengenai India yang negatif seperti itu. Jadi kita di sini nih yang ngerasain di sini
kita juga yang tahu seperti itu. Dan itulah yang kita sampaikan apa adanya juga gitu. Nah, kemudian tentang apa lagi ya nanya? Nggak ada persiapan ini soalnya. Oke, kita langsung beranjak ke hal berikutnya. Hasan kan di sini berarti udah 3 tahun ya atau 2 tahun? Ini Yo, mau tahun ketiga sekarang, Bang. mau tahun ketiga. Wih, Iya. udah lumayan lama juga ya. Hasan kan kuliah di Mawardi University ya, di Hmm. Gujarat kan. Nah, Iya, iya. kira-kira di Mawardi University ini Hasan gimana eh, mengenai mahasiswanya dan sebagainya gitu, pengalaman kuliahnya ataupun pengalaman selama Hasan tinggal di Mawardinya deh, gitu bagaimana? Nih, mau cerita-cerita kawan aja lah di Maradi ya, Bang. Kawan Maradi gini. Oke, Jadi kalau di sini saya country mate saya dulu sebelumnya tuh ada cewek itu orang Indonesia tapi saya kurang sering bersama lah, Bang. Jadi saya sering bergaulnya dengan mahasiswa internasional. Cara sering bergaul dengan mereka juga, jadi bahasa Inggris saya juga meningkat gitu. Alhamdulillah juga saya ketemu salah satu teman orang India, dia bisa bicara bahasa Indonesia. Ah, itu bahasa Indonesianya masih kurang bagus sih Bang, tapi membantu saya sekali tuh. Nih diajari saya cara ngomong bahasa Inggris, jadi saya ajarin juga dia bahasa Indonesia. Jadi dia yang bantu saya adaptasi dengan Moradi University, Bang. Dan kawan-kawan di sini, Bang, sejauh ini eh, saya nggak merasa dapat bully sama kawan-kawan walaupun badannya gede-gede orang Afrika itu kami biasa aja kadang bilang orang Afrika ada what's up niga kata ya oh niga boleh gak gue bilang niga gak apa-apa kamu teman aku gitu oh what's up niga gitu jadi ya friendly aja sini enak-enak aja ya enaknya itu punya kawan-kawan dari negara-negara lain. Sekarang saya juga roommate saya itu orang Arab, jadi ya saya juga belajar bahasa Arab juga sama orang-orang tuh. Jadi bahasa Hindi juga dapat dikit-dikit, bahasa Arab juga dapat dikit-dikit, bahasa Inggris sudah lumayan, bahasa bahasa Gujarat juga dikit-dikit gitu. Jadi gara-gara bergaul dari negara yang berbeda-beda, kita juga dapat kosakata mereka, bahasa mereka gitu bang. Lebihnya saya sama punya berarti kawan. eh, berarti so far teman-teman di Mawardi atau teman-teman kuliah Hasan di sana itu suportif juga ya berarti ya, dan Ya, Bang. itu nyata ya berarti teman-teman di sana mendukung dan apa ya, teman-teman Hasan di sana sadar bahwa ya memang nggak semuanya eh, orang itu punya kemampuan lebih, kadang kan emang harus ditolong, harus dibantu seperti itu. Dan itu cukup apa ya, lingkungan yang bagus lah itu untuk bisa improve. Dan bisa ditarik kesimpulan juga bahwa selama Hasan di India ini kan bahwasanya ya hidup adalah pembelajaran gitu, dan itu bagus tuh Hasan bisa improve dari yang belum bisa jadi lumayan seperti itu termasuk apa ya, improvement dalam hidup Hasan juga, dan Hasan harus proud of it gitu. Oke, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Kita udah di penghujung waktu nih, biasanya Hasan gitu ya. Sekarang gantian nih, saya yang bilang gitu ke Hasan. Oke, mungkin Hasan punya pesan-pesan nggak sih untuk calon-calon ketua kita yang baru ini, seperti apa gitu, untuk PPI India ke depan? Untuk kata-kata untuk mereka bang, Iya, gimana bang? masa untuk saya? Apa ya kata-kata ya? Hmm, kata-katanya siapapun yang terpilih nanti, eh, saya harap ketua yang akan terpilih bisa membuat eh, para mahasiswa Indonesia yang ada di India itu saling erat gitu, nggak nggak merasa kayak sendiri gitu. Kayak aku nih sama abang, ini kayak dekat kali sama abang. Kadang aku
sharing curhat sama abang nelpon gitu, bang gini gimana bang podcast, ya nggak apa-apa santai, abang kasih lah nasihat gitu. Di saya harap juga ketua nantinya bisa jadi tempat curhatan juga oleh sama anggota-anggotanya PPI India. Itu aja sih bang. Betul. Berarti rumah atau tempat untuk sharing dan bercerita ya mengenai Iya hal betul. apapun itu ya. Menarik, menarik. Em, Pertanyaan terakhir. Ini juga sering ditanyain Hasan nih ke narasumber-narasumber podcast PPI India Season 2 ini. Dua kata untuk India. Dua kata yang dia itu. eh, Padahal udah sering ya Dia saya tanya bingung ke ya. narasumber. Iya, dia sekarang yang Eh, bingung teman-teman. Aduh, Ini nggak dua ada kata skrip, nggak untuk ada apa-apa, jadi natural aja. Jadi dia dua yang kata bingung. tuh. Dua kata untuk dia. Hmm, tempat berkembang bang. Tempat Tempat berkembang. berkembang. Iya, Menarik, tempat menarik. berkembang. Kenapa tuh kok Karena tempat berkembang? karena ya awal mulanya di sini saya di India dulu saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak nyangka bisa berbahasa Inggris dengan lancar di sini. Saya ngomong di sini juga ada orang Jerman juga. Saya kira oh mungkin bahasa Inggris saya biasa-biasa aja dengan orang India. Mungkin karena orang India juga itu bahasa kedua mereka juga, bahasa ketiga mungkin bagi orang India. Tapi saya coba saya ngomong sama orang Jerman. Oh bisa aja juga lancar saya ngomongin dengan coba juga orang Afrika juga yang bahasa Inggrisnya jadi bahasa kedua juga kayak negara Nigeria, saya coba oh lancar juga, oh berarti bahasa Inggris saya improve nih, yang awalnya juga haho haho gitu sekarang udah lancar, buat job juga bisa, mau orang-orang tuh ketawa akan bilang Hasan kamu nih pelawak gitu ya kata. Oh dalam hati saya bahasa Inggris aja bahasa kedua saya bisa ngelawak, apalagi bahasa pertama saya kamu dengerin saya lawak gitu. Kayak merasa saya jadi berkembang di sini bang, berkembang juga ada organisasi organisasi PP India juga, tempat saya berkembang juga yang dulu awalnya malu-malu buat video podcast Betul. dedekan gitu, tapi kata Jadi abangnya iya ah betul. nggak apa-apa San, nggak apa-apa San, Iya. lanjut lanjut gini. Jadi ya berkembang lah saya di India bang. Ya, jadi teman-teman, jadi pada saat podcast pertama atau awal-awal podcast itu host kita ini masih malu-malu banget. Jadi ini gimana nanti ya Bang? Ini saya malu banget Bang, nanti nanya gimana ya? Apalagi sama narasumber khususnya yang belum kenal. Udah gitu Hasan juga kan mungkin di PPI juga kan, apalagi khususnya PPI India mungkin banyak yang belum kenal juga sebelumnya. Tapi dengan keberanian gitu ya, yang pertama sih itu keberanian dan kepercayaan diri bahwa kita bisa, ya buktinya sekarang Hasan udah berkembang, Hasan bisa gitu untuk bawa PPI India khususnya di podcast ini bisa menjadi lebih baik gitu sampai dengan sekarang. Ya kita semua bangga lah dengan hal itu. Itu juga termasuk pencapaian Hasan di podcast ini itu sampai dengan episode sekarang nih, berarti episode 19 itu. Mudah-mudahan nanti Ada kalau lagi? abang udah selesai, mudah-mudahan udah selesai masa jabatan abang masih bisa bantu-bantu nih ketua yang baru kan, bisa konsultasi ke abang ini gimana nih bang, jadi abang bisa kasih tahu gimana caranya. Enggak lah, bukan bukan apa ya, bukan berarti eh, ya konsultasi, bukan konsultasi ya bahasanya, lebih ke, kalau kalau saya lebih senangnya ke sharing aja sih, maksudnya kita ngobrol lah, diskusi gitu. Nggak Ya perlu betul. konsultasi, seakan-akan diri saya lebih Seakan-akan. baik gitu ya kan, Oke. dibandingkan calon-calon yang lainnya atau siapapun itu gitu. Kita diskusi aja, diskusi, kita diskusi gitu. Kiranya apa yang bisa didiskusikan ya kita diskusi. Itu aja sih, kita sharing-sharing. Ada pertanyaan lagi nggak dari Hasan? Pertanyaan nih, ini random aja ya bang, ini santai aja. Boleh. Ini kan udah berapa tahun di India, udah ada yang lagi dekat nggak bang, Apa? lagi dekat Dekat apa? dekat sama apa, sama wanita. Intinya kalau kalau apa ya?
intinya harus seiman itu aja sih. Dan pendidikan nomor satu itu dulu. Saya juga masih kesulitan di media IT. Pendidikan dulu nomor Asik. satu itu aja. Asik. Ngomong-ngomong bang, abang di kampus ada countryman abang nggak? Kampus Dari abang? Indonesia, Iya, iyo nggak ada sendiri, berarti benar-benar ya bergaul sendiri. abang sama kayak saya ya, sama anak-anak internasional Mirip-mirip, terus ya maka bergaul. iya mirip-mirip, makanya relate gitu cerita Hasan. Wih, relate juga ya gitu. Kita tuh apa ya bisa disebutnya solo fighter. Solo fighter, iya. Ya itulah, nggak cuma kita, teman-teman di Ya PPI banyak juga juga. banyak, banyak, nggak cuma kita. Tapi itulah bahwasanya ya kita masih berdiri di sini, kita masih sanggup itulah. Dan kita juga banyak belajar dari pengalaman gitu yang membuat kita mungkin menjadi lebih dewasa dalam menyikapi suatu hal. Terus kemudian kita juga banyak belajar dari orang lain juga, nggak cuma dari orang Indonesia. Mungkin Hasan juga banyak belajar dari teman-teman yang dari Jerman tadi yang Hasan bilang, terus yang dari Afrika, yang dari uh, Middle East, atau yang dari India bahkan. Seperti itu. Kalau saya di sini sih bergaulnya sama siapa aja gitu, sama teman lokal orang India gitu ya, terus sama anak-anak international students. Di sini bergaul sama siapa aja. Apalagi saya juga kan aktif olahraga ya juga gitu. Dan itu membuat ya saya punya banyak teman. Saya yakin Hasan juga lah pasti punya banyak teman gitu di Mawardi. Dan udah banyak yang gampang kenalin Hasan ini Indonesian, ya orang Indonesia ini Iya, Hasan gitu. iya betul, Sama di sini betul, juga karena kita di betul. sini Karena eh, sendiri iya betul, minority betul, 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 betul. gitu. Orang tuh mudah untuk recognize kita ya, orang Indonesia itu kan pasti gitu Nah, gitu. betul, Walaupun betul. mungkin nggak tahu nama atau apa, pasti kenal kenal muka atau aja, kenal eh, dari mana asalnya, pasti itu. Bang, mau tanya nih bang, tahun pertama abang tuh Hmm. apa sih tantangan abang tahun pertama? Tahun pertama kalau boleh jujur ya, ya akademik, akademik. Karena kenapa akademik? Saya nggak tahu ya kalau misalkan di kampus-kampus lain. Dan saya juga yakin dan percaya bahwa setiap kampus punya apa kompetisinya masing-masing. Tapi di NIT ini saya ngerasa I realize gitu pada saat pertama kali di sini, oh teman-teman udah jauh gitu. Mereka background knowledge-nya, terus eh, teman-teman di sini tuh udah jauh gitu kemampuannya. Dan di situ mau nggak mau saya harus adaptasi dan bisa adjust gitu sama mereka. Sama seperti Hasan gitu. Kita di sini ya sulitan gitu tahun pertama. Ya tapi kita buktinya kita masih bisa bertahan dan sekarang bisa jauh lebih baik seperti itu aja sih. Akademik Adaptasi di ya sini. bang, ya Adaptasi, adaptasi sama akademik. adaptasi. Tapi bang, ngomong-ngomong adaptasi nih, kalau makanan gimana bang, makanan? Kalau makanan karena ini di apa ya? Saya nggak tahu ya kalau di North kan kebanyakan orang orang itu kan pada makannya kan roti ya atau chapati ya, roti ya kan. Nah kalau di sini di South khususnya di Hyderabad itu teman-teman di sini atau orang-orang di sini kebanyakan makan nasi, mereka prefer nasi. Dan di sini juga kan terkenal dengan Hyderabad biryaninya ya. Nah, itu enak gitu loh. Terus fried rice yang bahkan restoran yang di pinggir atau restoran-restoran yang kecil gitu. Dan itu enak gitu loh. Nggak ada masalah sama makanan, saya nggak ada masalah. Makanan apapun itu nggak ada masalah. Cuman awal-awal pertama aja itu sih akademik yang harus adaptasi dan harus
adjust sama mereka. Kalau enggak, saya malah ke gerus gitu, malah nggak bisa ngikutin gitu. Jadi harus put extra effort gitu loh. Kayaknya kebanyakan mahasiswa di tahun pertama juga sih Bang, akademik juga. Karena Tahun juga pertama. tantangan mereka Betul. juga bahasa Inggris juga. Kayaknya bukan saya aja yang tertantang dengan bahasa Inggris tantangannya. Iya, harus pulang. Kadang aku juga episode sebelumnya nanya narasumber tantangan juga bahasa Inggris karena dia bisa bahasa Inggris tapi dengan accent mereka tuh agak beda gitu katanya. Indian accent tuh beda. Karena ya, kan, oh ini basic bahasa Inggris, tapi karena accentnya beda, jadi kayak apa sih? Oh ternyata mudah loh gini. Ternyata mudah Nah loh. itu Ini cuma eh, tantangan di accent. betul. Itu mungkin bisa jadi apa ya? Konsiderasi juga sih untuk mahasiswa-mahasiswa baru nih yang akan kuliah ke India. Kan India ini kan beragam ya, dan dari ujung sampai bawah India ini kan punya aksen yang beda-beda. Sama aja kayak di Indonesia, dialek atau cara berdialognya itu kan beda-beda ya. Orang Sumatera, orang Jawa, orang Sunda. Nah, di India itu juga pun sama gitu. Mereka tuh punya dialognya, dialek ya. Dialeknya masing-masing gitu, aksennya masing-masing gitu Ya loh. logatnya masing-masing ya Bang. Logat, ya logat gitu dia. Ya. Logatnya masing-masing. Wah, Jadi, betul saya. Jadi gimana Bang lagi? iya jadi itu teman-teman yang harus bisa adjust juga sih mahasiswa-mahasiswa baru. Logat. Ya betul kata Abang tadi. Orang Sumatera logatnya beda. Saya pernah belajar di Jawa Bang, di kampung Inggris. Saya bahasa Indonesia merasa kayak biasa-biasa aja. Logat saya biasa-biasa aja. Ditanya sama apa Bu Ude yang jualan di warteg tuh, kamu orang Sumatera ya? Kok tahu ya orang Sumatera? Iya dari logatnya. Oh, kan cara bicara aku biasa aja loh, logatnya nggak ada gitu. Tapi orang Sumatera dibilang ya. Memang betul logat orangnya beda-beda. Kalau bahasa Inggris ya, kalau mau ngomong jangan takutlah logatnya dijudge sama orang. Itu kan identitas kita juga tuh logat-logat gitu. Jadi jangan malu-malu kalau punya logat Indonesianya Ah, mendok gitu. betul, betul. Dan Orang salah India satu aja, kunci, ya, orang dan salah India satu aja kunci pede ya, logatnya. betul itu, ya, PD, betul. Dan apa ya, salah satu kunci berbahasa itu yang bukan hanya yang penting kita PD ya, tapi PD itu salah satu bagian dari berbahasa. Kalau misalkan kita nggak pede untuk berekspresi dalam bahasa yang mau kita eh, apa ucapkan, misalnya bahasa Inggris, ya kita nggak akan bisa gitu loh. Dan banyak juga di sini mungkin orang India ya, yang memang kita tahu ya mereka pinter ya dalam berbahasa Inggris, tapi mereka nggak melulu semuanya mereka bagus gramarnya, tapi mereka pede dan ngedeliver itu dengan baik. Itu aja sih, dan nggak ada masalah. Profesor, Ya, apa teman-teman semua nggak ada masalah, nggak ada yang mempermasalahkan mengenai grammar atau tata bahasa gitu yang saya apa ya observe selama ini itu sih. Cuman memang banyak juga teman-teman yang memang di sini di NIT ya khususnya, eh, mereka memang fasih dan fluent menulis gitu dengan baik cara gramatikal. banyak kalau bahasa Inggris, kalau kita kuliah di negara Asia, bahasa Inggris tuh pokoknya as long as understand each other, just keep going, just speak, just Betul, keep going. betul, Ngomong-ngomong, yang penting betul, perbanyak vocabulary, perbanyak kosakata, jadi kita tahu mau yang diomongin apa gitu. betul, betul, Kalau kalau kuliah di luar negeri. betul. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Ini kita Nggak berapa ada sih lama bang, ya podcast ya? Ini udah kayaknya udah lama agak juga lama ya. lah. Kita Iya, tutup aja lagi bang. masa penutupannya gini. Ya gimana bang? Oke, kalau gitu kita tutup aja kali ya. Ya tutup aja gimana? Ya sudah. Eh, terima kasih untuk Hasan. Eh, terima kasih untuk Hasan
untuk podcast PPI India episode ke-19 ini, yang mana ini menjadi episode terakhir ya, PPI India Podcast. Jadi kedepannya ya kami berdua harap ya podcast ini bisa dilanjut, karena dengan podcast lah kita bisa menyuarakan gitu suara dari teman-teman PPI India, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di India gitu, dan kita bisa sharing-sharing ke masyarakat Indonesia. Saya harap eh, podcast ini juga menjadi wadah lah untuk semuanya, dan nanti mungkin ke depannya ya, mungkin kalau misalkan Hasan jadi host atau jadi direktur podcast atau bahasanya apa nanti ya, Hasan bisa undang-undang narasumber-narasumber yang lebih bervariasi gitu, nggak hanya mahasiswa-mahasiswa aja, mungkin Hasan bisa undang diaspora Indonesia yang ada di India gitu loh, nggak harus mahasiswa, ataupun Hasan bisa mengundang alumni ya kan, ya itu bisa jadi contoh atau bisa jadi terobosan untuk podcast PP India lebih bervariasi narasumber-narasumbernya. Itu aja sih, dan ya udah kita tutup. Terima kasih Hasan sebagai narasumber. Ya mohon maaf di take over ya hostnya. Oke, see you untuk season 3. Amin, amin. Season 3. Bye bye teman-teman. Bye. Saya Terima kasih Aras Bang Anas. dan Narasumbernya Hasan Sidki. kami Kami pamit pamit undur undur diri. diri. Dadah.